tahun 1965. 2 dekade setelah kemerdekaan diproklamasikan, bangsa ini masih berjuang menemukan langkah yang kuat. Presiden Soekarno memimpin negara dengan konsep Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis. Demi menjaga persatuan di tengah perbedaan yang tajam. Namun, di balik semangat persatuan itu, ada musuh di dalam selimut. Partai Komunis Indonesia atau PKI berkembang menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia, di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Dukungan mereka semakin kuat, sementara sebagian besar pimpinan angkatan bersenjata merasa terancam. Ketakutan akan perebutan kekuasaan melahirkan isu tentang adanya Dewan Jenderal, sekelompok perwira tinggi yang diduga berencana menggulingkan Presiden Soekarno. Di saat yang sama, kondisi kesehatan Presiden semakin melemah. Pertanyaan besar pun muncul. Siapa yang akan memimpin Indonesia selanjutnya? Ketidakpastian ini menjadi celah PKI untuk bertindak lebih jauh. Pada malam tanggal 30 September 1965, pasukan yang dipimpin oleh Letkol Untung Syamsuri bergerak dalam operasi rahasia. Dalam kegelapan malam, mereka menyusup ke rumah para jenderal TNI Angkatan Darat, yang kemudian akan tercatat sebagai salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Indonesia. Sebuah malam yang mengguncang bangsa, memicu kekacauan, dan mengubah arah perjalanan Republik ini selamanya. Inilah kisah di balik gerakan 30 September 1965. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Musyawarah Besar Tani Indonesia, saya diminta memberi amanat. Saya yang menamakan kaum Soko Guru Revolusi. Soko Guru Revolusi Indonesia yang bertujuan untuk mencukupi sadang dan pangan untuk rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Revolusi Indonesia hanyalah bisa selesai kalau bangsa Indonesia bersatu padu. Bahwa Nasakom bukan saja kita lihat sebagai suatu fenomena, tetapi saya minta kepada seluruh kaum tani, seluruh kaum buruh, seluruh kaum sukarelawan, seluruh angkatan bersenjata, supaya berkata, Nasakom Jiwau, Nasakom Jiwau, Nasakom Jiwau. Hanya jikalau demikianlah, saudara-saudara, kita benar-benar bisa melanjutkan revolusi ini sehingga tercapai segala apa yang diamanatkan oleh rakyat Indonesia kepada kita ini yang hidup sekarang. Sekian saudara-saudara, terima kasih. Pada awal Agustus tahun 1965, ketika Presiden Soekarno tiba-tiba pingsan setelah berpidato, banyak pihak yang beranggapan bahwa usia beliau tidak akan lama lagi. Sehingga muncul pertanyaan besar tentang siapa yang akan menjadi pengganti Presiden Soekarno nantinya. Hal ini yang menyebabkan persaingan semakin tajam antara PKI dengan TNI.
Bagaimana keadaan sang Paduka, dokter? Keadaan kesehatan Paduka Bukarno cukup kritis. Tentu saja, bukan berarti tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Tetapi, ada dua kemungkinan terburuk yang bisa menimpa Paduka, yaitu kemungkinan lumpuh dan meninggal. Kalian semua, semangat ya! Jangan remehkan latihan berbaris. Kalian kira latihan berbaris itu nggak penting? Sebelum kalian bisa menembak, kalian harus bisa berbaris. Karena itu namanya disiplin. Ngerti? Siap. Siap, ngerti. Latihan, kanan. Siap. Tanggung. Siap. Kemana? Pemimpin barisan, hormat, gerak. Tegap, gerak. Kamu, hormat saya belum benar. Udah mau belajar yang mana? Oblak. Lancar, kanan, gerak. Siap, memidik. Tembak. Inilah saatnya kita harus merebut kekuasaan. Kita harus lebih cepat, kita harus mendahului. Jangan didahului. Menurut kawan Edit, isu Dewan Jenderal yang berhasil kita hembuskan harus terus kita sebarkan secara lebih gencar sampai masyarakat betul-betul yakin bahwa isu itu benar. Sementara itu, kita harus mendesak Bung Karno untuk membuka lawan-lawan kita. Pokoknya, pers harus mutlak kita kuasai. Kawan Syam, sekarang kita sedang memasuki tahap yang paling menentukan dan sangat gawat dalam sejarah perjuangan partai. Jangan harap jenderal-jenderal kapitalis itu akan membiarkan kita atau partai itu begitu Bung Karno kehilangan kekuasaannya. Jadi sekarang betul-betul tinggal masalah waktu. Kontak seluruh perwira yang berpikiran maju. Segeralah menyusun kekuatan, kumpulkan semua anggota biro khusus baik, pusat maupun daerah. Sebelum saya menanggapi satu persatu mengenai apa yang dikemukakan oleh Ketua secara gamblang, saya ingin mendapatkan penjelasan dari Ketua. Bukan berarti saya meragukan mengenai Ketua Jenderal. Dari mana Ketua mendapatkan info mengenai hal itu? Terus terang, saya harus mengungkapkan kekhawatiran saya demi perjuangan dan masa depan partai. Bukan tidak mungkin isu itu sengaja diciptakan lawan kita sendiri dengan tujuan memancing kita, sehingga kita dipaksa konfrontasi secara terbuka. Sebelum membahas hal lain, saya meminta Ketua menguraikan isu Dewan Jenderal secara terperinci. Terima kasih. Silakan, kawan Ibu. Untuk sementara, pertanyaannya sama seperti kawan saya, Sakirman. Baik, terima kasih. Untuk menyingkat waktu, saya hanya akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan pokoknya saja. Dari pertanyaan pertama, sama dengan pernyataan Sakirman, yaitu mengenai info Dewan Jenderal. Apakah sumbernya dapat dipercaya? Dan yang lebih penting, apakah hal itu sudah dicek kebenarannya? Pertanyaan kedua, apakah hal yang serius serta menyangkut masa depan partai ini?
sudah pernah dibicarakan dalam rapat Dewan Harian Politbiro dan bagaimana pertimbangannya. Yang terakhir, saya ingin meminta agar ketua yang terhormat menguraikan secara lengkap mengenai perimbangan kekuatan HP, terutama apabila nanti perwira-perwira yang progresif revolusioner, para perwira kita bertindak mendahului jenderal ini. Ini betul-betul menyangkut nasib dan juga masa depan partai. Terima kasih. Saya kira saya tidak perlu mengatakan kesediaan macam bagaimana seharusnya diberikan setiap anggota dalam rangka meyakini serta menjunjung kebesaran partai, keselamatan partai, dan masa depan partai yang adalah di atas segala-galanya. Dan saya kira saya yakin semua yang hadir di sini pasti memahami bahwa ada saat-saat berpikir, ada saat-saat berbicara, dan ada saat-saat yang bertindak. Hari ini saya harus mengatakan bahwa hari-hari besok adalah hari-hari tindakan. Sudah tentu sumber info Dewan Jenderal tidak hanya satu, tapi saya kira Badan Pusat Intelijen BPI harus dapat dipercaya. Sebab kalau tidak, berarti kita tidak punya lagi badan yang bisa dipercaya. Laporan mengenai hal ini saya terima dari kepala stafnya, yaitu Brigjen Polisi Soeharto. Pengecekan sudah tentu akan dilakukan langsung kepada kepalanya, yakni Subardrio, dan dalam rangka menukar informasi pihak PNI Ali Sastro Mijojo juga sudah saya beritahu. Tapi yang paling penting saya minta kawan-kawan bisa menahan diri supaya jangan serba ingin tahu. Ini semua demi keadaan darurat kelak bila terjadi sesuatu di luar rencana kita. Tidak semua orang mampu menahan siksaan untuk tetap tutup mulut dan tidak membocorkan nama-nama demi keselamatan partai. Karena itu saya tidak berani menyebutkan nama-nama perwira yang berpikiran maju atau penjelasan detail lainnya sehubung pertanyaan yang terakhir. Secara umum saya berani menyatakan bahwa pengaruh partai di kalangan angkatan bersenjata umumnya dicerminkan oleh kekuatan partai di daerah itu. Jadi pengaruh kita di Jawa adalah baik, kecuali di daerah Jakarta Raya, dan yang terbaik adalah di Jawa Tengah. Kecuali itu ada faktor yang menguntungkan kita, karena tentang waktu pelaksanaan perebutan kekuasaan. Sementara Alri dan Akri dapat kita netralisir, karena kedua angkatan ini sedang sibuk dengan urusan inter mereka sendiri. Sementara Alri akan membantu memberikan fasilitas. Terima kasih. Maaf, interupsi. Apakah ketua berpendapat suatu aksi akan dapat sukses kalau aksi itu hanya dilakukan di Jawa saja? Terima kasih. Menurut saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Lihatlah PRRI, Presmesta yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Jadi Jawa adalah kunci. Baik, saya rasa segala sesuatunya dapat dimengerti dengan cukup jelas. Bagaimana, Kapten Suradi? Sudah cukup jelas? Kak Kolonel. Bernadette, sejauh ini tidak ada yang ingin disampaikan. Bagaimana dengan Letnan 1 Larif? Sudah jelas? Terima kasih, Kolonel. Cukup jelas. Baik, jika semuanya sudah cukup jelas, saya akan melanjutkan dengan membahas mengenai segala teknis-teknis dalam organisasi, dalam operasi. Terutama sekali untuk pasukan Pasupati yang akan dipimpin oleh Letnan 1 Larif. Tugas kalian sangat krusial atau penting sekali dalam operasi kali ini, yaitu kalian akan menculik para anggota-anggota
Dewan Jenderal. Ya, operasi ini harus berhasil. Jika tidak, kegagalan total dalam. Saya tidak peduli. Apapun, bagaimanapun, rencana ini harus berhasil. Itu. Jelas? Jelas, Kolonel. Papi mau kemana? Ke Monaste. Nasdaq itu apa sih? Ya, musyawarah nasional teknik. Papi, ingat oleh-olehnya ya. Dadah. Dah. Dah. Malam apa ini, Bu? Malam Jumat. Jumat apa? Jumat Legi. Kenapa? Nggak apa-apa. Sebaiknya kita tidur. Baiklah. Kok fotonya ditaruh di sini toh, Pak? Iya, No. Biar kalau situ dandan bisa selalu lihat saya. Ah, Bapak. Masih sakit, Mas? Kok mau nanya? Mau minta apa? Yo, kalau masih sakit tuh harusnya istirahat, bukannya bekerja. Justru kalau lagi sakit gini, saat tidurlah situ dulu. Kok sibuk sekali, Mas? Gambar apa tuh sih? Gambar rancangan Museum Perjuangan di Yogyakarta. Kok kayak kuburan tuh, Mas? Pasukan dengan sasaran Mayor Jenderal Nasution dipimpin oleh Perwira Jauruk. Siap. Untuk sasaran Mayor Jenderal Ahmad Yani dipimpin oleh Perwira Mukijan. Siap. Pasukan yang harus menculik Mayor Jenderal Suprapto dipimpin oleh Sersan Sulaiman. Siap. Untuk Mayor Jenderal Haryono dipimpin oleh Sersan Bungkus. Siap. Untuk Mayor Jenderal Siswondo Parman dipimpin oleh Sersan Satar. Siap. Untuk Brigadir Jenderal Panjaitan dipimpin oleh Sersan Soekarjo. Siap. Untuk Brigadir Jenderal Sutoyo dipimpin oleh Sersan Surono. Siap. Ada pertanyaan? Siap. Tidak. Jika tidak, laksanakan. Siap. Laksanakan.
Bapak, ada Cakra Birawa di depan. Hah? Cakra? Tiarap! Jenderal, buka pintu jenderal, cepat! Pergilah. Om Pier, Hah? Ada apa? ada Cakra Birawa di luar. Tunggu sebentar sih. Letakkan senjatamu. Di mana Nasution? Saya Nasution. Jangan bergerak. Jaringan telepon sudah diputus. Di mana Nasution? Beliau sudah ada di Bandung selama 3 hari. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Permisi. Bapak mana, Bok? Ayo jawab. Sedang tidur dan Ibu mana, Mbok? Bapak mana? Lagi bobo, Om. Tolong bangunkan ya. Bilang ada tamu. Mbok, sudah. Sekarang lebih baik Mbok pulang saja. Segera ya. Bapak, ada tamu. Kamu, duduk. Ada apa ini? Bapak diminta menghadap ke presiden. Sekarang juga. Sekarang? Ya, sekarang. Kalau begitu tunggulah, saya mandi dulu. Bapak, sebaiknya tidak usah mandi. Kami hanya menjalankan perintah, Jenderal. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa? Segera berjalan, Jenderal. sudah dirampok. Ayo kita cek. Siapa itu? Cakra. Ada apa? Keadaan negara genting, Pak. Bapak Presiden diminta Bapak untuk menghadapnya sekarang juga. Baik. Loh, kok ikut masuk? Gimana surat perintahnya? Kok aneh, Pak? Kenapa nomor NRP-nya cuma 4 angka? Itu memang nomor NRP-nya Cakra.
Coba hubungi Ahmadian. Jaringan sudah diputus, Jenderal. Loh, kok diputus? Berarti saya difitnah dong. Bapak Presiden sudah menunggu, Jenderal. Itu perintah yang kami terima, Pak. Malam-malam begini, jam berapa ini? Hampir pagi, Pak. Hampir pagi. Dan setelah dengar kamu? Kami kan tidak, Pak. Situasi darurat, Jenderal. Bapak Presiden menunggu di istana. Baiklah, kalau begitu tunggu sebentar. Saya mau berpakaian dulu. Tidak usah. Jalan, Jenderal. Lan. Masuk, masuk. Pak, sebelah ada rampok. Udah. Ini dibantu sama anak ya? Tak tahu. Mampap. Ayo bilang, mana darahmu? Ayo bilang. Ngomong. Mana darahmu? Jangan diam. Mana darahmu? Jawab. Jawab. Katakan cepat. Mau mati ya? Mau ditembak? Ayo, katakan cepat. Di kamar atas, Pak. Keluar, Jenderal. Ayo, keluar. Papi. Mas, bangun mas. Permisi. 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 Ya, apa? Selamat malam, Bu. Saya diminta untuk membawa Bapak untuk menghadap Presiden sekarang. Tunggu bapak sudah tidur. Mas, ada Cakra di depan. Suruh saja mereka kembali jam 8. Bapak bilang kembali jam 8 saja. Kami harus membawa Bapak sekarang, Bu. Sebentar. Kalian ayo masuk. Minggir. Bawa anak-anak ke tempat aman sekarang ya. Apa-apaan ini? Itu dia, tembak! Mas!
turun. Jalan. Empat orang masih dalam keadaan hidup. 3 orang diperkirakan sudah mati. Pelan. Untung kalian ya. Cepat. Duduk. Ini ada surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Akui, situ Dewan Jenderal. Akui Dewan Jenderal itu ada. Situ juga Teken. Ayo Teken. Darah itu warnanya merah. Jenderal seperti amarah. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih. Sekarang coba rasakan sayatan silet ini. Juga pedih, tapi tidak sepedih penderitaan rakyat. Saya orangnya pelan, tapi pasti siksaan neraka ini baru dimulai, Jenderal. Wah, wangi sekali minyak milik Jenderal, sehingga bisa menghapus bau darah. Masih mau bicara? Jawab. Ayo bicara. Bangun. Bangun. Bagaimana? Masih ada Tekan? Saya bisa injak sampai mampus, Jenderal. Saya pemahat, Jenderal. Sekarang saya akan memahat muka Jenderal. Sekali lagi, Jenderal. Silahkan tekan surat pernyataan di bawahnya. Apa para yang akan bicara? Parang ini parang unggul, Jenderal. Sekarang mata Jenderal akan menikmati karatmu. This is chicken. Chicken. Anjir, lightingnya gila. Enak kali sih. Emas-emas gimana gitu. Wow. Kadang sama biar lebih tajam dikit. Oke. Sama pada Ini makan deh. Rajin ya makanannya.
Tiga, dua, satu. Om Biar, tolong. 2, 1. Hormat aja masih salah. Hah? Jangan nembak-nembak. Ketawa lagi. Sekali cek aku bagi. Sibukan saat ini, guys. Inilah blaster ya. Panas loh. Biar apa gitu? Biarin. 3. Ayo Roni, Tio. Yuk, thanks. 3, 2, 1. Ini ya. Bagian dalamnya. Wih, stiker nih. Disponsori oleh Gacuan. Dia. Asik. Hai, tim naskah mau ngomong. Tim naskah coy. Gas gitu. Salam dari tim naskah. Ya. Jai. Jenderal Kiswondo Parman dipimpin oleh Sersan Fatal. Siap. Balik lagi waduh. You shut the fuck up. Ini 1, 2, 3. Terima kasih Kolonel. Salah. 2, 3. Bapak. 3, 2, 1. Aku sama nyangkut goblok. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Bisa dikat. Aduh, imutnya. Aduh. Terus. Habis itu di belakangnya lagi jalan Randy yang dipegangin Gendra sama Gani. Terus. Hantu apa, Wit? Hantu apa? Hantu yang membayangi dia. Anjir. Lagi. Yuk. Siapa itu? Cakra. No. Jalan dulu. Hei. Tio. Siapa? Incu kan? Tio. Woi.